Hari ini TPUA mendatangi KPU Bulan Jalan Imam Bonjol. Tujuan utamanya adalah untuk menyerahkan bukti-bukti tentang masalah suara sekitar 52 juta kurang lebih. Nah, mungkin perlu ditambahkan oleh Prof. Egi dulu. DHL dulu. Kalian ya jangan sampai nggak tenang. Ini dari si Faisal Asgab nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kita hari ini seperti yang Sekjen TPUA sampaikan, poinnya adalah kita mendapatkan informasi tentang kecurangan 54 juta. Itu dari media dan dari publik di berbagai medsos. Kedua, ada yang berjumlah 52 juta. Ini permasalahan krusial, fantastik, dan bisa membuat heboh, kegaduhan pasca bahkan pra pemilu. Mudah-mudahan warga negara Indonesia yang Pancasila tidak terpancing. Kita ikuti secara jalur hukum, di mana di sini ketua kita juga seorang profesor, tentu jalur hukum. Apabila ada bicara hal-hal yang agak keras atau apa, itu kebebasan berpendapat dan karakteristik daripada seorang seperti itu. Seperti kami semuanya di sini di TPUA. Kritis. Nah, ini juga caleg dari Partai Umat. Siapa namanya, Bang? Fikri Barenang. Fikri Barenang, Ustaz kalau nggak salah ya. Iya. Pengusaha. Nomor urut 10. Nomor 10. Nah, pengusaha juga ya. Aktivis Dari juga. Satu Jakarta Pusat. Nah, aktivis juga ya. Insya Allah. Jadi yang kita mau sampaikan, ternyata KPU mengakui bukan 52 juta atau 54. Akan tetapi cuma 1,2 juta. Ini kan pengakuannya sudah sebagai bukti hukum, data empirik, karena KPU sendiri menyampaikan cuma 1,2 juta. Jika kita perbandingkan komparasi kepada ada paslon yang ingin menang satu putaran, ini bisa digunakan ketika kurang angkanya, jumlahnya kurang 0,1 lagi. 50 plus 1 jadi 1,2 juta itu dapat digunakan. Jadi bukan permasalahan, bukan 52 juta, cuma 1,2 juta. Jangan goblok KPU, ya kan? Berarti ada kecurangan. Sekarang apa? Apakah sudah diproses? Apakah sudah diinvestigasi temuan tersebut? Siapa orangnya? Siapa mafia atau bandit pemilu di belakangnya? Itu yang terpenting. Satu suara aja nggak boleh dicurangi. 1,2 juta. Kayak orang sarap aja KPU. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya Fikri Bareno ingin menyampaikan bahwa kita datang ke KPU sore hari ini ingin pemilu yang legitimate, pemilu yang adil, pemilu yang jujur, sehingga hasilnya dipercaya. Kita mendapatkan pemimpin yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Itu yang kita datang ke KPU hari ini, yang para tokoh-tokoh dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis mendatangi KPU agar kita mendapatkan pemilu yang legitimate. Takbir, Allahu Akbar. Ya, dilanjut. Lanjut, Saudara Arfid, lawyer dari TPUA. Ya, tentunya lembaga KPU dan terkait lembaga-lembaga yang berwenang untuk terkait penyelenggaraan pemilu, kami tidak ingin sebagai lembaga mayat hidup. Maksudnya ada fungsinya. Jadi aduan temuan itu harus ditindaklanjuti, bukan didiamkan saja, bukan dipendam. Nah, inilah kami mendapat dugaan temuan 54 juta dan juga KPU juga sudah mengakui adanya satu data ya DPT bermasalah sekitar 1,2 juta tadi. Nah, itu harus ditindaklanjuti, harus ditangani lah. Bagaimana kira data bermasalah itu bisa ditangani dan tidak ada data-data bermasalah, dan pemilu jujur, adil dan transparan ini pun dapat tercapai, dan kita pun juga dapat hasil dari pemilihan umum yang jujur dan adil itu. Demikian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ini peristiwa hukum. Jadi bukanlah satu keadaan yang mengada-ngada gitu. Peristiwa hukumnya adalah adanya, bukan dugaan lagi karena sudah diakui oleh KPU, ya, walaupun beda jumlah. Adanya kaitannya
apa yang dimaksud kecurangan itu, apalagi kalau mengingat kasus di Taipei. Jadi di luar negeri pada saat mau tahun baru surat suara sudah pada dicoblos itu. Ya. Nah, itu kan satu kecurangan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu perlu kita datang ke KPU ini, kita biasakan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, secara kemanusiaan yang adil dan beradab adalah berdialog. Tapi seringkali kita menghadapi, kemarin kita ke DPR nggak diterima, ditolak. Di sini kan diterima, DPR kan rumah kita. Sekarang kita datang ke KPU, sulit banget. Mana lagi Bagono begini, nunggu udah lama. Jadi mau bagaimana negara kita ini diatur dengan baik? Saya kira bawahan-bawahan ini, kalau menurut ikan kan Jokowi sering nyebut ikan apa gitu. Nah, menurut ikan itu teorinya kalau dia busuk, ikan itu busuk itu mulai dari kepalanya gitu loh. Jadi kepala ikan itu busuk lewat kepalanya. Nah, kepala pemerintahan namanya presiden itu namanya Jokowi Dodo, gitu. Jadi kenapa DPR begitu, ini begini, semua turunannya ini, ya kan di bawah kendali pemerintahan semuanya itu. Karena kepalanya busuk, jadi bawahannya ikut busuk semua begini. Nah, bagus. Makanya untung-untung situasi sebentar lagi 14 Februari ada pencoblosan dan dia tidak ikut-ikutan lagi sebagai capres, tapi dia tampilkan anaknya. Nah, ini politik dinastinya kan kelihatan. Oleh karena itu, pertanyaan serius kita, maukah rakyat Indonesia suaranya yang sudah kita capek-capek ikut pemilu ini kemudian dibohongi, kemudian dicurangi, kemudian nggak dianggap, mungkin suara kita dibuang, yang sudah pakai adalah yang sudah dicoblos-coblos itu gitu. Nah, kita mau datang ke sini, coba apa argumentasi KPU. Nah, sampai di sini dulu. Semoga kita diridhoi Allah dan bisa kebongkar segala kejahatan. Baik, kalau gitu poin tadi yang disampaikan oleh para advokat, para aktivis dan juga salah satu tokoh sangat jelas bahwa ada keresahan masyarakat yang sangat seluruh Indonesia. Terutama apa? Dengan adanya cawe-cawe. Nah, terbukti cawe-cawe ini ternyata ada keberpihakan. Terbukti lagi ada putusan 90 WK. Nah, itu nyata dan jelas sekali dan masih bergulir digugat KPU sampai sekarang ini dengan 70 sekian triliun. Nah, jadi 54 juta itu wajib diperiksa, wajib diteliti secara detail oleh KPU. Kalau tidak, maka KPU melakukan tindakan kejahatan yang sama kalau itu dibiarkan. Paling tidak yang 1,2. 1,2 itu sudah terbukti. Jadi sudah diakui, ya sudah diakui. Apapun itu harus clear. Karena ini KPU yang membiayai adalah rakyat, maka publikasinya langsung kepada rakyat, bukan kepada presiden, pada rakyat. Karena ini penting sekali untuk kita sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah sekarang Dan keyakinan kita melalui dari TPUA, 1,2 ya, itu yang ketahuan. iya yang ketahuan 1,2. Melalui TPUA sekarang akan kita mau semi audensi atau menyerahkan bukti-bukti. Dan juga konstruk hukumnya ada undang-undang keterbukaan publik. Ya, itu. Kalau publik bertanya, kami ini publik, rakyat. Anda harus mengerti struktur negara kita ini pakai istilahnya republik. Re itu kembali, publik itu rakyat, jadi kembali ke rakyat. Maka ayat 2-nya tentang kedaulatan rakyat. Ayat 3-nya pasal 1. Oke. Ayat 3 UUD 45, negara kita negara hukum. Nah, secara konstruk hukum sudah ada, informasi publik itu nggak boleh ditutup-tutupi, harus dibeberkan. Nggak ada istilah rahasia, apa rahasia? Ini untuk kepentingan publik. Nah, oleh karena itu konsekuensi hukum, kalau dia tidak mau menerangkan yang sebenarnya, dia kena pasal, ya, memberikan keterangan palsu, Ya. atau menyembunyikan Yang benar. Nah, itu. Ya, tolong ya, KPU, Saudara Hasim, jangan kok tidak